إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma firmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada malam ini untuk sama-sama berpikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita selanjutnya menyimak nasihat-nasihat ulama yang dipandu menggunakan kitab Nasaihud Diniyah kutipan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Barusan kita sama-sama zikir, tahmid, tahlil, salawat, yaitu menggunakan wiridan Ratib Al-Haddad. Sama Ratib Al-Haddad dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan selanjutnya kita menyimak nasihat beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika kita membiasakan mendawamkan Ratib Al-Haddad, ya, keluarga kita, di lingkungan kita, maka ini luar biasa fadilahnya, keutamannya. Karena Ratib Al-Haddad itu merupakan sumber daripada Al-Quran, sumber daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disusun sedemikian rupa sebaik mungkin penyusunan tersebut, ya, secara tartib sehingga disebut ratib. Ratib itu adalah susunan yang dikutip oleh waliullah, wali kutub, ya, pimpinan pada para wali pada saatnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sehingga di dalam kitab Ratib Al-Haddad ada sarahnya lagi, penjelasannya lagi. Nah, di antaranya ketika kita membiasakan mendawamkan kontinu dawam di rumah setiap malam membaca Ratib Al-Haddad, Ratib Abdullah bin Al-Haddad yang tadi kita baca sama-sama, sehingga dijelaskan annaman wadhaba ala qiraatihi, barang siapa yang membiasakan membaca Ratib Al-Haddad, harrasallahu baladahu ay minal balaya wa niqam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga negerinya, akan menjaga kampungnya, akan menjaga wilayahnya dari apa? Minal balaya, dari balai, dari cobaan, dari musibah, wa niqam, daripada siksa yang akan turun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membiasakan membaca Ratib Al-Haddad. Bukan hanya itu, wa minha ziyadatul gina wal barakah wal khair fi darihi. Di antara mendawamkan Ratib Al-Haddad tersebut, ziyadatul gina, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan.
baik kaya dalam segi harta ataupun kaya dalam hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan segala urusan kita. Sekalipun dalam nominalnya kita tidak mempunyai nominal dalam segi harta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kebutuhan-kebutuhan kita di saat membiasakan mendawamkan ratib al-haddad. Wal barokah, ditambah keberkahan. Keberkahan ini meliputi keseluruhan, baik keberkahan dalam segi harta, keberkahan dalam segi badan sehat walafiat, keberkahan dalam segi ilmu, tambah-tambah pengetahuan, keberkahan dalam segala kebaikan. Karena pengertian keberkahan itu adalah wal barokah ziyatul khair wa baqa'uh. Yang dimaksud keberkahan itu adalah tambah-tambah kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Juga wal khair fi darihi, ketika mendawamkan ratib al-haddad akan menjadikan rumah tersebut menjadi baik, menjadi harmonis. Keluarga yang diidamkan, anak, istri, keluarga akan menjadikan penenang hati, penjujuk jiwa ketika mendawamkan ratib al-haddad. Maka bukan hanya kita di saat pengajian saja membaca ratib al-haddad, maka sebaiknya selain setiap kita pertemuan seminggu sekali, di rumah ya kita dawamkan setiap malam. Di antaranya lagi, barang siapa yang mendawamkan ratib al-haddad sebagaimana dinukil dalam syarahnya ratib al-haddad, man wajaba alaihi kulla yaum. Barang siapa yang membaca ratib al-haddad setiap malam, setiap hari. Kalau tidak sempat ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau tidak sempat ba'da isya, ya ba'da subuh. Pokoknya setiap hari atau setiap malam. Ya, tidak lama, paling durasi berapa menit lah ya. Man wajaba alaih, barang siapa yang mendawamkan ratib kulla yaum la yadurhu sam, maka tidak akan kena pada dia, tidak akan membahayakan sekalipun racun. Ya, sekalipun racun, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka tidak akan menjadikan bahaya racun tersebut. Wala yadurhu sabu, tidak akan membahayakan binatang buas. Wajawafir wasail hayawan, tidak akan membahayakan binatang-binatang sekalipun itu binatang yang membahayakan, ular, kalajengking. Di saat orang yang mendawamkan ratib al-haddad itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diharapkan ketika kita mendawamkan ratib al-haddad, annahu yahsulu alaihi husnul khotimah. Orang tersebut ketika meninggal dunia akan meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah, baik dalam keadaan penghujung ajalnya itu husnul khotimah. Itu yang diharapkan. Karena pada penghujung ratib al-haddad selalu mohon kepada ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya. Malahan barang siapa yang mendawamkan ratib al-haddad wa yu'tihillahu lahu taufik linutki bi kalimati syahadah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, kebaikan kepada kita di saat malakal maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena durasi kita di alam dunia sudah habis. Akhirnya malakal maut menjemput ruh kita. Tapi di saat orang yang mendawamkan ratib al-haddad, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik yang luar biasa. Linutki bi kalimati syahadah. Kita mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah poin yang paling penting di saat penghujung dunia, penghujung ajal kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini berkah kreatif ulama, bagaimana caranya supaya ilmunya terus bermanfaat. Sekalipun beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu, akan tetapi terus keberkahan, manfaat ilmunya sampai saat ini. Itu diantaranya mendawamkan ratib al-haddad. Maka selanjutnya kita mendengarkan, menyimak, dan mudah-mudahan menjadikan peluang ladang taufik hidayah kepada kita melalui pembahasan ini, melalui nasihat-nasihat Imam al-Haddad yang dikutip dalam kitab Nasruddiniyah. Beliau mengutarakan dalam sebuah redaksi tulisannya, nah, fanduru rahimakumullah kaifa qarana ta'ala al-amra bil ihsan ila walidain ma tauhidihi wa ibadatihi wa kaifa qarana syukrahuma bi syukrih wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-Habib Abdul bin Ali Al-Haddad mengutip dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya, ayat 36. Ayat
yang familiar, sering kita dengar ayat tersebut, wa'budullaha wala tusyriku bihi wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita selaku hambanya. Apa hak Allah? Persembahkan oleh kita, wa'budullaha, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Imam Al-Haddad menjelaskan kutipan ayat ini. Coba perhatikan, panjuru rahimakumullah. Coba perhatikan oleh kalian semua, kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kaifa qarrana ta'ala al-amra bil ihsan ila walidain ma tauhidi wa ibadatihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya menggandengkan ihsan, berbuat baik kepada orang tua, itu digandengkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi sangat luar biasa, berbuat baik kepada orang tua itu mendapatkan kedudukan kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berani-berani melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasul. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah. Kata Abdul bin Mas'ud, ya, ayul amal ahab ilallah, ya Rasulullah, amal apa sih yang Allah sukai? Amal apa sih yang Allah cintai? Karena amal itu begitu banyaknya, beragam amal itu. Amal apa sih yang paling Allah sukai? Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah faqala as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Zuhur pada waktunya zuhur, asar pada waktunya asar. Begitu pula isya maghrib pada waktunya. Bagaimana kalau orang salat bukan pada waktunya? Salat subuh pada waktu duha. Boleh enggak? Boleh. Cuman ini amalan yang Allah tidak suka. Amalan ini. Tidak sholat subuh, sholat pada waktu duha. Tidak sholat isya, nanti aja pada sholat subuh. Terus sholat ditiir. Sholatnya dikodok. Sekalipun sholat, apalagi nggak sholat. Sekalipun sholat, ternyata orang yang melalaikan sholat mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Wailun lil musallin. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka sholatnya itu sahun. Nah, pengertian ulama, sahun ini adalah orang yang melalaikan sholat sehingga sholat tersebut ditinggalkan, akhirnya sholat bukan pada waktunya. Emang boleh ketika sholat bukan pada waktunya? Boleh. Akan tetapi keadaan tertentu. Di dalam ilmu fikih, boleh meninggalkan sholat pada waktu tertentu. Pertama, dikarenakan lupa. Lupa enggak sholat, ternyata sudah habis waktunya. Boleh melakukan sholat udzur syara. Ya. Yang kedua, ketiduran. Boleh ketiduran ketika kita tidak melakukan sholat. Nah, sehingga sholat pada waktu itu dibolehkan. Tapi tidak ketiduran, tidak lupa, ternyata sholat bukan pada waktunya akibat disibukkan usaha. Sekalipun usaha akibat disibukkan dengan main HP dan sebagainya. Oh, ternyata sekalipun sholat, ternyata sholat tersebut mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang tidak sholat. Ya, malahan ulama-ulama fikih menambahkan boleh meninggalkan sholat bukan pada waktunya. Artinya sholat bukan pada waktunya boleh. Di saat sholat tersebut dalam keadaan perjalanan dijamak. Ketika kita sholat zuhur bukan pada waktu, nanti kedua asar, boleh kalau dijamak. Jadi ada beberapa poin ketika sholat pada waktunya. Nah, itu bagian ranahnya ranah fikih. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Summa ayun, ya Rasulullah. Terus apa lagi amalan yang Allah sukai? Jawaban Rasulullah SAW. Qala birrul walidain. Nah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua menduduki kedudukan kedua setelah sholat. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Qultu summa ayu. Terus apa lagi? Qala, menjawab Rasulullah, al jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas ketika
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tergantung ridho kepada kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain wa suhtuhu fi suhtil walidain. Ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho kedua orang tua. Begitu pula murka Allah Subhanahu wa taala ada pada murka kedua orang tua. Sehingga kalau tidak ada ridho Allah, dikarenakan tidak ada ridho orang tua, itu amalan-amalan yang lain sia-sia. Ini puasanya tiap hari nih, atau puasanya puasa Daud, tapi nggak mendapatkan ridho orang tua. Sama dengan nggak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sia-sia puasanya tersebut. Ini orang dermawan, tapi nggak ada ridho orang tua. Karena orang tuanya ya suka melukai hati orang tua, nggak ada manfaatnya. Kata siapa? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, salasun, 3 macam, layan pa'u ma'hum amal. Tidak ada gunanya amal tersebut dengan melanggar 3 perkara. Mana? Yang pertama adalah al-isyrak billah, ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya amalan-amalan yang lain. Yang kedua, wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Tidak ada manfaatnya amalan-amalan yang lain selama menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, wal firor yaumazafi, yaitu pengecut, ya, kabur daripada medan pertempuran. Nah, orang dalam keadaan sibuk perang, ya, mempertahankan nyawa, mempertahankan wibawa, mempertahankan kedudukan, kemudian kabur dari medan pertempuran. Nah, ini merupakan pengecut, sehingga amalan-amalan jarinya tidak akan diterima. Maka dengan demikian di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, dihikayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasul menjelaskan tentang riwayat-riwayat terdahulu. Karena Rasulullah SAW diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian yang terdahulu, dan Rasul diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian yang akan datang. Sehingga bagi Rasulullah SAW ketika menjelaskan alam kubur seperti ini, alam akhirat seperti ini, alam barzah seperti ini, alam hisab seperti ini, karena informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula alam-alam sebelumnya. Pada saat itu Imam Anas bin Malik mengutip daripada penjelasan Rasulullah SAW. Nah, di saat itu Rasul menjelaskan, dulu, ya, di zaman Bani Israel ada seorang pemuda, ya. Pemuda ini idza qara'a Taurat, ketika membaca kitab Taurat, kharaja rijal wan nisa, laki-laki perempuan keluar. Untuk apa keluar? Li husni sauti, karena bagus suaranya. Ingin mendengar pemuda ini membaca kitab Taurat, akan tetapi sayang pemuda ini wa kana yashrabul khamr. Orang ini tidak berhenti, hobinya suka minum arak, ya, suka mabuk. Ya, padahal suaranya bagus. Ibunya tetap saja, ibunya itu melarang, berhenti kamu minum arak, berhenti kamu mabuk-mabukan, kamu sudah banyak pengikut. Ibunya berkata, kata ibunya gini, lau alima bika ibadu Bani Israel, seandainya, ya, orang-orang tahu di kalangan Bani Israel, ya, keadaan kamu pemabuk, la ahrojuka min jiwarihim, kamu pasti diusir. Kamu pasti diusir, berhentilah kamu. Suatu ketika, ya, pas dia sedang teler, sedang mabuknya, baca Taurat, tapi baca Taurat. Nah, orang-orang kumpul, nggak tahu orang-orang bahwa dia itu sedang mabuk. Orang-orang kumpul mendengarkan suaranya. Ketika kumpul, ibunya berkata, nah, kata ibunya begini, ya, kum patawaddo, bangun dulu kamu, wudhu kamu, tobat kamu, karena kamu dalam keadaan mabuk. Merasa tersinggung anak ini, pemuda ini merasa tersinggung oleh ibunya karena di hadapan orang banyak. Akhirnya nggak tahan dia menahan emosi pada ibunya. Fadaraba wajhaha, ibunya ditabuk, dipukul ibunya. Bukan hanya sekedar dipukul, karena kerasukan iblis di saat mabuk itu, faqala ainaha, mata ibunya dicokel. Luar biasa itu kejahatan bukan zaman sekarang. Ada berita-berita yang ngeri, anak membunuh orang tua. Zaman dulu seperti itu. Bukan hanya seperti itu saja. Wa qalla sanaha.
gigi ibunya ini dicopot. Dicopot gigi ibunya. Sungguh luar biasa kejamnya anak ini kepada ibunya. Padahal anak ini pintar. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Kata ibunya, la radiyallahu anka. Allah tidak akan ridho kepadamu. Allah tidak akan ridho kepadamu. Akhirnya anak ini pergi daripada rumah ibunya. Di saat pergi di rumah ibunya, ya ibunya bersumpah, Allah tidak akan ridho kepadamu. Ya. Anaknya menjawab, ya Ummah, pala aroka badaha ila yaumil qiyamah. Anak ini nggak menyadari, tetap saja membangkang. Kata anak ini, wahai ibu, aku tidak akan melihat lagi wajah ibu. Saking anak ini sakit hati oleh ibunya, begitu pula ibunya. Akhirnya bagaimana? Anak ini pergi. Ketika pergi, ya, kamu tetap tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aina mata wajahta, di mana kamu berada, tidak akan mendapatkan ridha Allah. Akhirnya anak ini pergi ke gunung. Padahaba ila jabal, pergi ke gunung. Di saat pergi ke gunung, ya'budu rabbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebentar ibadahnya, arba'ina sanah, 40 tahun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika berangkat di rumahnya ini enggak mendapatkan ridho daripada ibunya. Akhirnya sampai badannya ini kurus. Ya, kulitnya ini sampai nyambung ke tulang. Hatta lasiko jildahu ala adhomihi. Saking kurusnya menahan lapar. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat 40 tahun, ya, anak ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadahkan tangannya ke atas, kepalanya ke atas. Dia berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, in kunta ghafartali, ya Allah, seandainya engkau mengampuni aku, ya, fa'limni, berilah kabar tanda-tanda aku diampuni dosa-dosaku olehmu. Berilah tanda-tanda. Apa sih tanda-tandanya? Karena aku sudah merasa ibadah lama nih, 40 tahun. Kemudian pahati pun. Kemudian ada suara di situ. Nah, suara itu mengatakan, ridho'i min ridho ummik. Ridhoku tergantung ridho ibumu. Nah, jadi Allah pada saat itu tidak meridhoi pemuda yang ibadahnya 40 tahun sampai kurus kering. Karena ibunya belum ada tanda-tanda memberikan ridho kepadanya. Ridhoi, kata Allah, ridho aku min ridho umik. Tergantung ridho ibumu. Akhirnya anak ini pulang ke rumah. Minta ridho ke ibunya. Faraja'a ilaiha. Nah, di saat mendekati rumah ibunya, nggak berani masuk. Akhirnya dia itu di balik pintu di luar memanggil, ya miftahal jannah, wahai kunci surga, maksudnya ibunya ya, wahai kunci surga, ya miftahal jannah, in kunti bil hayat wa torobah, wa in kunti mayitah wa adabah, wahai kunci surga, jika engkau masih hidup, betapa bahagianya aku. Tapi jika engkau sudah meninggal, aduh, betapa siksanya ini. Pasti aku terima siksa tersebut. Menyesal anak tersebut, menyesal pemuda tersebut. Akhirnya ada jawaban dari dalam, surah dalam. Nah, jawaban ibunya, masih hidup ibunya. Nah, man hadza? Siapa itu? Jawab anak itu, waladuki, anakmu. Mendengar kalimat anakmu sudah lama ini. Kata ibunya, la radiyallahu anka. Allah tidak akan ridho kepadamu. Pataqaddam alaiha. Wa qata'ayadaha. Akhirnya anak itu memaksa masuk ke hadapan ibunya sekalipun ibunya tidak melihat, memotong kedua tangannya. Wahai ibu, ampunilah kesalahanku. Aku potong kedua tangan ini karena kedua tangan ini yang pernah menjadikan ibu luka. Ibu tidak bisa melihat, gigi ibu copot. Kata anak tersebut itu. Apa jawaban ibunya? Kata jawaban ibunya, tetap aku tidak akan ridho kepadamu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya anak tersebut punya inisiatif. Sudah maksimal memohon ampunan kepada ibunya, dia itu mengundang tetangga-tetangga sekitar. Untuk apa tetangga? Nah, minta ke tetangga-tetangga tersebut, minta dikumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar dirinya. Ya. Zuk narro dunia. Wahai badanku, rasakan api dunia ini.
yang tidak seberapa dibandingkan dengan api neraka nanti. Nah, qabla naril akhirah, sebelum engkau wahai jiwaku, sebelum engkau merasakan api neraka. Akhirnya kabar ini sampai pada ibunya bahwa anaknya ini akan membakar dirinya. Ibunya mengenang saat zaman dulu, di saat dikandung, di saat disusui, di saat melahirkan, betapa sayangnya kepada anak tersebut. Kasih sayang ibu, ingat pada zaman dulu ibunya. Akhirnya ibu terenyuh karena kesungguhan anaknya ini. Nah, ketika terenyuh, sehingga ibunya ini menghampiri gunukan kayu bakar yang sudah dibakar, siap-siap anak tersebut terjun pada gunukan api yang bergejolak. Aina anta, engkau di mana? Anakku, engkau di mana? Kata anak ini menjawab. Ya, anak ini menjawab, baina niron, aku di antara api yang akan membakar tubuhku. Maka kata ibunya, ya bunayya radhiyallahu anka, wahai anakku, Allah meridhoimu. Allah meridhoimu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kamu pergi menuju anak yang awalnya anak tersebut durhaka, tapi anak tersebut mendapatkan ampunan dari ibunya. Akhirnya malaikat Jibril datang, pamasaha birishati min janahihi, kemudian malaikat Jibril itu mengepaskan sayapnya ya antara depan ibunya. Akhirnya ibunya yang tadinya buta bisa melihat, yang tadinya giginya copot tumbuh kembali. Kenapa? Karena ibu ini ya mengampuni daripada anaknya yang padahal anak tersebut sangat durhaka. Maka disunahkan ketika hak orang tua ini tidak dilakukan oleh anak sebagai kewajibannya, orang tua itu harus lebih memaafkan pada anak, harus lebih mendoakan baik kepada anak, supaya anak ini tidak mendapatkan status akul waliden, anak durhaka, tidak. Sekalipun anak ini memang anak durhaka, tapi ketika ibunya atau orang tuanya ridho, anak ini mendapatkan kebaikan, anak ini termasuk birrul waliden. Begitu pula ibunya mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya normal kembali. Bukan hanya ibunya saja, summa masaha yada waladihi. Kemudian malaikat itu mengusap tangan pemuda itu. Akhirnya padat kama kanat, kembali lagi tangan tersebut normal ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah ya. Mudah-mudahan ya melalui hikayat ini kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk selalu dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang tua kita yang masih ada oleh Allah Subhanahu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin dirinya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kedua orang tua kita sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat seperti pertamanan surga. Mereka mendapatkan raudun min riyadil jannah, pertamanan surga. Mereka mendapatkan kenyamanan, keamanan di alam barzah di sana ya. Akhirul kalam, mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.